menguatkan apa? Pemahaman kita terhadap materi yang sudah lewat. Mau dapat 0, dapat 5, yang paling mengambil manfaat dari ujian ini adalah ketika dia salah, dia tahu dia salah, terus dia tahu yang betul seperti apa. Paham ya? Jadi kita bukan seperti ujian yang ada di sekolah-sekolah, mau kejar nilai, bukan ya. Kita bagaimana bisa paham materi. Jadi ujian ini termasuk upaya untuk mengetahui, mengulang pelajaran, upaya mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari dan menguatkan maklumat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ini kitab Toharoh Fikih Mazhab Hambali. Jadi soalnya, jawabannya harus merujuk ke materi yang sudah kita lewati. Jangan pilih yang kuat menurut diri sendiri, bukan. Berbeda pendapat yang DP Ustadz. Jadi yang sesuai apa yang dipelajari. Kemudian yang pertama, termasuk syarat bejana yang boleh digunakan untuk menaruh air. Yang pertama, suci dan tidak najis. Kedua, suci dan tidak haram. Yang ketiga, C, terbuat dari kulit bangkai setelah disamak. D, terbuat dari emas atau perak. Mana yang betul ini? Suci dan tidak najis. Suci dan tidak haram. Apa suci dan tidak najis? Suci dan tidak haram. Yang betul? Suci dan tidak haram. Suci dan tidak haram. Kalau suci dan tidak najis sama dengan mengulang bahasa. Suci ya tidak najis, tidak najis ya suci. Apa deh? Paham ini? Jadi suci dan tidak najis. Suci dan tidak haram. Paham ini? Dinilai. Satu nomor itu 4 TP nilainya. 4. Kan 25. 100 bahagi 25 4. So ada yang bacoret saya ini. GX kalau. Kemudian nomor 2, manakah ungkapan yang benar? Yang A, kulit bangkai menjadi suci setelah disamak. B, kulit bangkai tetap najis setelah disamak. C, kulit bangkai menjadi suci setelah disamak dengan syarat untuk menaruh benda yang kering. D, kulit bangkai haram digunakan secara mutlak. Mana yang betul? B. B. Kulit bangkai tetap najis setelah disamak. Ada yang lain? Ada yang C, kulit bangkai menjadi suci setelah disamak. Betul? Dengan syarat menaruh benda yang kering. Mana yang betul? B. Atau C? C saja? Kulit bangkai tetap, walaupun disamak tetap. Jadi kalau paham materi, biar mau dikasih tacolo dia tidak mau tasalah. Ini yang C ini pertanyaan apa? Jawaban coba kasih tacolo. Kulit bangkai menjadi suci setelah disamak. Di materi apa? Kulit bangkai tetap najis walaupun setelah disamak, dia tetap najis. Cuma dibolehkan untuk menaruh benda yang kering. Tapi dia tetap najis. Paham ini? Tidak akan menjadi suci dia. Jadi kulit bangkai menjadi suci setelah salah. Paham ini? Kalimat yang betul, kulit bangkai tetap najis walaupun disamak
dan boleh digunakan untuk menaruh benda-benda yang kering. Begitu kalau kalimat yang betul. Dia tetap najis tapi boleh digunakan untuk menaruh benda yang kering. Oke? Jadi tetap najis walaupun disamak. Paham yang dimaksud bangkai di sini ya? Hah? Pak Ari, apa yang dimaksud dengan bangkai Pak Ari? Nah, hewan yang meninggal tanpa disembelih, hewan yang mati tanpa disembelih. Kalau disembelih secara syar'i bukan bangkai namanya. Nah, itu namanya hewan sembelihan halal. Yang ketiga, si fulana menggunakan sepatu yang terbuat dari emas. A apa B? Haram atau mubah? Hah? Haram atau mubah? Haram. Alasannya apa? Kenapa haram? Karena sepatu ini bukan perhiasan. Yang boleh bagi wanita menggunakan perhiasan dari emas. Menggunakan perhiasan dari emas. Sepatu itu perhiasan atau tidak? Tidak. Laki-laki kan boleh pakai sepatu. Hah? Laki-laki boleh. Kalau perempuan boleh, berarti laki-laki boleh dong pakai sepatu terbuat dari emas. Tidak boleh. Paham ini? Nah, artinya hiasan yang boleh terbuat dari emas digunakan oleh wanita adalah perhiasan yang khusus bagi wanita seperti anting-anting, kalung, gelang tangan atau gelang kaki. Boleh Ustaz pakai gelang kaki? Iya boleh. Hiasan perempuan, gelang tangan, gelang kaki, gelang leher. Jadi kalau ada laki-laki yang pakai gelang, hati-hati. Meniru gaya perempuan, jangan pakai gelang. Karena gelang itu termasuk hiasan perempuan. Kecuali ada kebutuhan seperti jam tangan, nah itulah. Itu bukan hiasan kalau jam tangan. Kemudian yang 4, yang betul haram. Nah, karena itu bukan perhiasan yang khusus bagi perempuan. Kemudian yang 4, di bawah ini termasuk rukun wudu. Membasuh wajah muslim mumayyiz berakal. Membasuh wajah rukun. Muslim mumayyiz berakal itu syarat sah wudu. Yang kelima, setelah berwudu si fulan baru teringat ternyata dia belum membaca bismillah. Nanti habis berwudu baru dapat ingat, aduh belum baca bismillah kita. Baca bismillah hukumnya apa? Wajib. Apa DP hukum? DP wudu sah apa tidak? Sah. Jadi kalau setelah berwudu baru ingat, sah wudunya. Kalau di pertengahan baru ingat Ustaz, harus dia ulang dari awal. Aduh belum baca bismillah kita, ulang dari awal. Paham? Ulang dari awal. Baik. Kemudian yang keenam, sementara berwudu ia menghentikan wudunya pada basuhan wajah karena berbicara dengan seorang. Setelah itu ia melanjutkan wudunya pada basuhan tangan dan seterusnya tanpa mengulang dari awal. Wudunya sah karena terputus, karena termasuk rukun wudu adalah tidak terputus atau mualah. Kemudian B, wudunya sah. C, wudunya sah jika air di wajahnya belum kering. D, wudunya sah jika air di wajahnya belum kering. Wudunya tidak sah jika air di wajah. Mana yang betul ini? Hah? Nah, ada yang saya lihat lingkar A dengan D, dua-dua dilingkar. Hah? Dia lingkar A, dia lingkar D.
tapi dua-dua tidak yang betul. Yang betul C, yang betul C. Wudunya sah jika air di wajahnya belum kering. Kalau sekering harus ulang dari awal. Kalau belum kering, setelah dia basuh wajahnya, dia terhenti mengambil sesuatu atau berbicara. Setelah dia ingin lanjut, dia lihat air di wajahnya belum kering, boleh dia lanjut tangan. Iya. Kalau dia lihat sudah kering, sudah, dia berarti batal wudunya, dia ulang dari awal. Yang 7, nomor 7. Perkara yang haram dilakukan oleh orang yang wudunya sudah batal. Orang berhadas, maksudnya hadas kecil. Yang pertama membaca Quran, sholat, tawaf. A. Membaca Quran, sholat, tawaf. B. Menyentuh mushaf, sholat, tawaf. C. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf walaupun pakai pembatas. D. Tidak ada dalam pilihan di atas. A. B. Menyentuh mushaf, sholat, tawaf. Iya? Atau membaca Al-Quran? Yang betul B. Menyentuh mushaf. Jadi orang yang wudunya sudah batal, tidak haram untuk membaca Al-Quran. Paham ini? Menghafal, membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa menyentuh mushaf tidak haram. Yang haram adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf haram. Menyentuh mushaf, sholat, tawaf. Yang betul B. Ya, dicoret yang salah. Jangan-jangan ada yang periksa dia diri sendiri. Tiada. Tak tukarnya semua ya. Taib. Hamidah berumur 10 tahun keluar darahnya. Kemudian Aisyah berumur 55 tahun keluar darah. Anisa hamil keluar darah. Sakinah keluar darah selama 23 jam. Mana yang betul ini? Yang betul mana? Yang betul C. Cuma yang hamidah umur 10 tahun ini keluar darah, ini yang haid. Sisanya itu darah fasad atau istihadah. Jadi yang betul C. C yang betul C. Cuma si hamidah yang 10 tahun ini saja yang haid. Sisanya itu semuanya darah fasad atau darah istihadah. Bukan darah haid. Iya kan? Wanita kan tidak ada batasan haidnya itu sampai umur berapa? 50 tahun. Lewat dari itu bukan haid kalau keluar. Begitu juga dalam keadaan hamil. Keluar darah bukan darah haid, darah fasad itu tetap wajib sholat. Kemudian kurang dari 24 jam bukan juga darah haid. Sembilan, setelah sholat subuh celana si fulan terkena kencing, lalu ia membiarkannya, tidak segera mencucinya. Setelah masuk waktu zuhur baru ia mencucinya. A. Perbuatan haram. B. Perbuatannya tidak haram tapi kurang afdol atau makruh. C. Tidak ada dalam pilihan. Mana yang betul? Perbuatannya tidak haram tapi kurang afdol atau makruh. Ya? Iya, yang betul B. Paham ya? Jadi najis tidak wajib segera dicuci. Segera dicuci najis tidak wajib. Kapan wajib? Kalau sudah masuk waktu sholat, ingin mengerjakan sholat, ingin menunaikan sholat. Maksudnya najis ini najis yang ada di badan, ada di pakaian, dan ada di tempat sholat. Paham ini? Kalau di selain itu ya tidak wajib antum mencuci.
tempat yang antum tidak pakai sholat, ya tidak wajib antum cuci itu najis yang ada di situ. Baik. Yang wajib adalah najis yang ada di pakaian yang ingin dipakai untuk sholat. Badan kita, jelas badan kita pakai untuk sholat. Kemudian tempat sholat. Kemudian yang 10, si fulan mendengar khutbah sambil tertidur dengan posisi jongkok, setelah itu ia ikut sholat Jumat bersama imam, tidak berwudu lagi. Sholatnya sah jika tertidur sedikit, sholatnya tidak sah walaupun tertidur sedikit. Hah? Yang betul mana ini? Sholatnya tidak sah walaupun tertidur. Betul? Ya? Betul. 10C yang betul. Sisanya itu salah semua. Sholatnya tidak sah walaupun tertidur sedikit. Kenapa? Karena jongkok, ini bukan berwudu. Yang tidak membuat tidur sedikit berarti tidak tidur banyak ya. Kalau tidur banyak biar ente model apa? Tidur sedikit posisi duduk atau berdiri tidak membatalkan wudu. Berarti posisi lain biar sedikit batal. Bajongkok, babaring, basandar batal. Paham ini? Walaupun sedikit. Nah, ini jongkok ini badudu atau jongkok bukan badudu. Baik, lanjut. Si fulanah menyebok bayinya setelah buang air dengan memegang kemaluan bayinya. Jadi kasih cebok anak, dia pegang langsung kemaluan. Kemudian si fulan memegang kemaluan kambingnya. Mau kasih obat, kasihan ada kena kurap atau apa? Di bata dia ada sakit. Dia pegang di tolor atau di kemaluan. Mana yang betul di sini? Wudunya tidak batal. Yang A, wudunya tidak batal. Si fulana menyebok ini, bayinya wudunya tidak batal, wudunya tidak batal, wudunya batal, wudunya batal, wudunya tidak batal karena yang disentuh bayi, wudunya tidak batal. Tidak ada dalam pilihan. Mana yang betul ini? B saja. Ada yang bilang A lagi. Coba fulana pegang kemaluan anaknya. Menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu atau tidak? Batal walaupun anak kecil. Menyentuh kemaluan, baik kemaluan diri sendiri, kemaluan orang lain yang dewasa atau anak kecil, selama masih manusia. Paham ini? Walaupun anak kecil, walaupun baru lahir, ente pegang ini sudah batal wudu. Kalau kemaluan binatang tidak. Karena yang membatalkan kemaluan manusia. Sudah di materi ada ini. Di materi ada. Baca ulang-ulang lagi lah. Yang betul D, tidak ada dalam pilihan. Tidak ada dalam pilihan. Iya kan? Yang A itu saja wudunya tidak batal. Yang betul batal, tidak salah itu. B, wudunya batal. Tapi wudunya B, ya kan, batal dua-dua tidak mungkin. Tidak benar. Yang batal kan yang kedua tidak batal. C, wudunya tidak batal karena yang betul D, tidak ada dalam pilihan. Jadi jawabannya wudunya batal, wudunya tidak batal, itu yang betul, tidak ada dalam pilihan. Mau ngarati?
Mongarati, bukan mongaroti. Yang 12, si fulan menyentuh seorang anak perempuan yang masih berumur 6 tahun disertai syahwat. Kemudian si fulanah menyentuh seorang laki-laki dewasa dengan syahwat. Ini masalah sontong baku sontong ini. Mana yang betul? Si fulanah menyentuh seorang anak perempuan yang masih berumur 6 tahun disertai syahwat. Tidak, dia ini batal wudunya batal tidak ini si fulan menyentuh seorang anak perempuan? Kenapa? Di bawah umur, masih di bawah umur. Yang membatalkan kalau 7 tahun ke atas. 9 atau 7 kemarin saya bilang 7 tahun. Paham ini ya? 6 tahun belum layak ente main-main syahwat di situ. Artinya jarang terjadi orang pegang umur segitu orang bisa timbul syahwatnya. Paham di sini? Kalau timbul berarti perkara yang jarang terjadi, tidak bisa menjadi patokan hukum. Paham di sini? Jadi wuduknya ini tidak batal kecuali yang sudah umur 7 tahun ke atas. Kemudian si fulanah menyentuh seorang lelaki dewasa dengan syahwat. Yang batal DP wuduk siapa ini? Fulanah. Yang dipegang disentuh tidak batal. Mana yang betul? C. Wuduk si fulan tidak batal. Wuduk lelaki yang disentuh tidak batal. Itu C yang betul. Betul itu. Sisanya itu salah semua, itu biar 2 biji ngoni lingkar. Ya Allah ya Rabbi. Jadi yang betul C. Nomor 12 yang betul C. Kemudian nomor 13, Hamid bertayamum sebelum masuk waktu zuhur. Baru jam 11 tayamum. Kemudian setelah masuk waktu zuhur tanpa bertayamum lagi dia sholat. Tayamum Hamid sah, tayamum Hamid tidak sah, tayamum tidak ada dalam pilihan. Mana yang betul? B. Tayamum si Hamid tidak sah karena belum masuk waktu. Syarat sah tayamum adalah masuk waktu sholat. Mau sholat zuhur belum, sudah tayamum duluan, tidak boleh. Nanti sudah masuk waktu baru tayamum. Paham ya? Beda dengan wudu. Wudu selama tidak batal. Mau wudu dari sejak subuh saja untuk dipakai untuk zuhur boleh selama tidak batal. Kalau tayamum tidak boleh, harus sudah masuk waktu baru bisa tayamum. Belum masuk waktu tidak boleh. Kemudian yang 14, si fulan mengalami kecelakaan yang menyebabkan pergelangan tangannya terluka sehingga harus diperban dalam keadaan sebelumnya dia sedang berhadas. Waktu diperban masih berhadas dia. So batal DP wudu. Bahasa lain batal wudu. Mana yang betul di sini? B dengan C ini yang agak mirip-mirip toh. Yang lebih betul mana? Yang betul C. Ia harus melepas perbannya untuk dibasuh sebagaimana mestinya. Hanya saja jika tidak bisa dibasuh, dibuka karena darurat, harus dibuka itu. Dibuka supaya dibasuh. Tapi kalau ada darurat, mau buka tidak boleh itu. Tidak boleh, dokter bilang tidak boleh buka. Apa yang dilakukan? Berarti dia harus tayamum. Oke? Maksudnya dia tayamum kan itu yang area anggota wudu yang diperban tadi.
Taib, paham di sini ikhwan? Kemudian 15, berapa hari batas mengusap untuk jabirah atau perban? Berapa hari? Yang betul C, tidak ada batas waktu sampai sembuh. Kalau sesembuh dilepas, biar 1 tahun. Kalau memang belum bisa dilepas dari perban, ya dibolehkan untuk dipakai terus dan ditayamum atau diusap. Paham ikhwan? Yang ada batas waktu adalah khuf, sepatu. Kemudian 16, si fulan sedang mukim. Kalau mukim dalam bab safar ini, mukim dalam bab safar apa artinya? Tidak ada dari kota. Orang yang tidak safar toh, yang tinggal atau orang yang sudah lewat dari masa safar. Tapi kalau mukim di bab azan apa artinya? Mukim di bab azan orang yang iqamah, orang yang kamat bahasa kita. Mengundangkan apa? Iqamah, kamat, namanya mukim. Masing-masing punya istilah. Baik, kemudian 16, mana yang betul ini? Si fulan sedang mukim, ia berwudu lalu memakai sepatu. Si fulan sedang mukim, ia berwudu lalu memakai sepatu. Setelah itu berhadas di jam 10 siang, lalu berwudu mengusap sepatu di jam 12 untuk salat zuhur. Sampai kapan si fulan mengusap sepatu lagi saat dia berwudu? Yang betul apa? Sampai jam 12? Iya. Atau sampai jam 10? Apa sampai jam 11? Atau A dan B? Atau tidak ada dalam pilihan? Hitungannya orang itu dia untuk apa? Mengusap sepatu itu hitungannya 24 jam itu dimulai dari berhadas, bukan dari dia berwudu. Dari dia berhadas berarti jam berapa? Jam 10. Dia habis wudu, setelah wudu dia pakai sepatu. So pakai sepatu. Pakai sepatu misalnya jam 10. Setelah itu berhadas di jam 12. Berhadas di jam 12. Berarti kapan dia mengusap? Sampai kapan? Sampai jam 12 esok harinya. Gitu. Jadi yang dihitung dari awalnya dihitung awalnya yaitu dari berhadas. Bukan waktu dia memakai sepatu, waktu berhadas. Dan bukan juga dia waktu berwudu. Paham ya? Kemudian keluar mani darinya disebabkan penyakit menahun yang dideritanya. Keluar mani bukan karena orgasme, bukan karena apa ini? Klimaks lah orgasme, bukan, tapi karena sakit, kesian. Sakit dia atau pekerja berat. Keluar DP air mani. Mana yang betul? Membatalkan wudu, tidak wajib mandi. Yang betul C, membatalkan wudu, tidak wajib mandi. Paham ini? Tidak wajib mandi nih, karena mani keluar bukan karena syahwat, dorongan syahwat, lezat, bukan, tapi karena penyakit. Ya tidak apa-apa keluar dari air mani misalnya, dia pengen mandi. Wajib mandi dia? Tidak wajib mandi, tapi wudunya batal. Karena kaidah kita segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Itu mani keluar, batal wudu.
Taib. Yang 18, si fulan memotong jenggotnya dengan ukuran kurang dari 1 genggam tapi tidak sampai habis. Mana yang betul? Makruh, haram, mubah, sunnah atau wajib. Setiap kalau ada saya mau tambah wajib itu. Yang betul makruh. Kalau sampai habis haram. Paham ini? Kalau lebih dari 1 genggam mubah. Dia pegang 1 genggam, ada yang talebe, dia gunting, boleh. Kurang dari 1 genggam, setak kurang makruh. Semua dekat-dekat haram itu awas. Kalau kro habis haram. Sepakat para ulama. Tidak, makruh tidak dapat dosa. Lebih bagus dikasih tinggal. Sabantar makruh. Cuma makruh ini, iya. Sabantar rata itu. Perkara subhat kalau orang dekat-dekat lama-lama tak colong. Wamani apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Wa man ittaqa syubhat faqadis wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari syubhat. Syubhat ini termasuk perkara yang makruh juga, mendekati yang haram. Cuma makruh lama-lama tapalisi sama haram. Jatuh haram. Dan ini ada orang-orang seperti ini. Cuma makruh ini kan tidak sampai habis, dia kasih pendek. Saya lihat-lihat terakhir sudah so bersih. Saya bilang makruh itu karena baru main ditambah yang subhat, sudah ditambah yang subhat, cuma makruh. Lama-lama tapalisi, tergelincir. Beda kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan bukan karena dia suka dengan yang begitu, tapi karena ada kebutuhan, ya kan? Ada kebutuhan misalnya orang tertentu, dia kerja di kantor atau untuk dikasih pendek jenggot, ya, tuntutan dari dia kasih pendek, misalnya ada tuntutan. Bukan karena cuma makruh, dia meremehkan seperti ini, lama-lama ente tercolot. Allah uji ente. Colo sampai perkara yang haram. Tapi karena kalau dia tidak seperti itu, dasarnya tidak seperti itu, dia berusaha menjaga dirinya cuma karena ada kebutuhan untuk memendekkan sedikit, insya Allah tidak mengapa. Paham ini? Minum dulu saya. Baik, paham di sini? Lanjut yang 19. Si Zaid beristinja pakai air hasil curian. Banyak tacolo saya lihat di sini. X terus. Si Zaid beristinja pakai air hasil curian. Ini cebok pakai air hasil curian. DP cebok ini sah atau batal ini? Sah atau tidak sah? Yang betul sah. Tapi air hasil curian Ustaz, tetap sah. Berbeda dengan istijmar lain. Beda dengan istijmar. Tahu istijmar? Cebok pakai batu atau yang semisal yang batu seperti apa? Tisu atau yang lain. Itu syaratnya batu yang digunakan, tisu yang digunakan harus mubah. Kalau dia pakai hasil curian tidak sah DP istijmar. Beda dengan cebok pakai air. Biar yang haram tetap sah, tapi dia dapat dosa, tapi ceboknya sah. Oke.
Jadi yang betul istinjanya tetap sah walaupun air hasil curian. Paham? Dan air hasil curian tadi tetap tohur. Iya. Bukan air najis, bukan air tohir, tapi tohur, air suci dan mensucikan. Oke. Belum masuk di belum kita lewati insyaallah. Pelan-pelan nah. Jenis-jenis air tohur insyaallah di kitab yang di atas dari ini. Yang 20, si fulanah melahirkan seorang bayi tanpa keluar darah sama sekali walaupun hanya 1 tetes. Melahirkan keluar anak tidak ada darah sama sekali. Kemudian dia sholat, dia wudhu, dia sholat. Sholatnya tidak sah, sholatnya sah, sholatnya sah tapi haram, sholatnya sah tapi makruh. Mana yang betul? Habis melahirkan ini berarti nifas ini, yuk. Tidak ada darah. Perlu diingat ya ikhwan, akhwat sekalian yang saya cintai. Nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Kalau tidak ada darah, tidak nifas, tidak ada nifas. Nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Kalau tidak ada darah, ya bukan nifas, tidak ada nifas. Terus anak-anak yang keluar itu sama seperti benda suci. Anak kan suci, sesuatu yang suci keluar. Sama dengan keluar kayu misalnya, plastik atau apa. Paham ini? Kalau baku susul dengan darah, nifas karena ada darah. Oke, jadi DP sholat sah. Yang betul B. Alhamdulillah. Mau ngarati? 21. Si maman beristijmar padahal air masih tersedia. Cebok pakai batu ini atau pakai tisu, padahal air masih ada. Mana yang betul? B. Istijmar si maman sah dan mubah. Iya betul? Betul. Paham ini? Sah dan mubah. Jadi istijmar, cewek pakai batu, pakai air, pakai tisu dan sejenisnya, itu hukumnya mubah walaupun ada air. Ini bukan tayamum. Kalau tayamum, ya disyaratkan apa? Airnya tidak ada atau ada uzur menggunakan air. Kalau istijmar, coba pakai batu, tidak disyaratkan. Mubah, antum tidak pakai air, pilih pakai batu, tisu misalnya, boleh. Dengan syarat-syarat yang terpenuhi, yang harus terpenuhi pada istijmar. Ada syarat-syaratnya sudah lewat. Apa syaratnya? Siapa yang masih ingat? Syarat cebok pakai batu ini. Kotorannya tidak melewati tempat keluar itu. Kalau so belepotan, so sampai so dikap keluar di sampai so kepala so kana, so tidak boleh. Harus pakai air. Tapi kalau masih di bagian lubang tidak tepat, belum belepotan, itu yang di istijmar pakai batu atau pakai tisu. Kalau perempuan ya tidak terbayangkan, dia tidak bisa, dia harus pakai apa? Pakai air. Karena ya kan terciprat. Lain laki-laki dia kayak selang, iya. Tayyib. Paham di sini ilmu, jadi kita sampaikan. Kalau bukan karena ilmu ya tidak ada guna cerita seperti ini, cerita yang tidak bermanfaat. Tapi karena ilmu ya, menyebabkan ibadah sah atau tidak ya kita harus sampaikan. Taib, paham ikhwan? Termasuk syaratnya juga istijmar, batu atau tisu yang digunakan adalah mubah. Ya, harus terpenuhi syarat. Taib. Jadi yang betul B, istijmar simaman sah dan mubah.
Dua-dua membersihkan kotoran ayam yang menempel di baju ini juga banyak salah. Tidak paham dari pertama ini bab toharoh. Mana yang betul? Tiada suara ini. B. B tidak masuk bab toharoh. Iya. Coba antum ulang dulu. Istilah apa definisi dari toharoh? Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Antum tidak tahu definisi berarti toharoh pengertiannya apa? Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Tai ayam najis atau tidak? Tidak. Selesai, berarti ini bukan bab toharoh. Jadi yang betul mana? B, tidak masuk bab toharoh. Oke. Yang 23, cara mensucikan air liur anjing yang terkena di lantai masjid. DP liur soma malele di lantai masjid atau di lantai rumah atau di tanah. Berapa kali di sini? Yang betul mana? Wajib sekali saja jika sudah bersih. Kenapa? Karena di tanah atau di lantai. Jadi kotoran dari anjing atau babi ini yang wajib dicuci 7 kali disertai tanah adalah di selain tanah, di selain lantai, tanah atau yang sejenisnya. Di bejana, di kain, di badan, tetap 7 kali pakai 7 kali dicuci disertai apa? Tanah. Ustadz bisa selain tanah, Ustadz bisa pakai sabun atau yang semisal dengan tanah yang bisa membersihkan. Sabun bisa. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i harus tanah. Antum pergi ke mazhab Hambali boleh selain tanah. Apa itu? Sabun bisa membersihkan. Iya. Alhamdulillah. Jadi belajar satu mazhab dulu biar tidak pusing-pusing. Nanti kalau sampai di atas baru tengok mazhab yang lain ya toh. Mana yang kuat ini toh? Baik, lanjut. Paham di sini, ikhwan? Jadi kalau di lantai semua najis yang jatuh di lantai, tanah atau yang sejenisnya cukup 1 kali kalau bersih. Kalau 1 kali belum bersih ya tambah lagi sampai bersih. Jadi tidak pakai jumlah dia. Berbeda di selain tanah dia pakai jumlah 7 kali minimal. Kain, pakaian, badan harus 7 kali. Kemudian 24, air bekas mengalir dari anggota wudhu pada basuhan kedua. Antum berwudhu, basuhan pertama. Kemudian basuhan kedua. Basuhan ketiga. Ini basuhan kedua. Airnya jadi apa ini yang mengalir? Tohur apa air tohir karena mustamal? Apa najis? Airnya tetap tohur karena basuhan kedua. Terus yang jadi tohir basuhan yang pertama jadi mustamal. Mustamal artinya air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi wudu pada basuhan pertama hadas terangkat. Itu yang wajib kan? Basuhan kedua ini kan sunnah, tidak mengangkat hadas. Berarti basuhan kedua dan ketiga ini tetap tohur. Paham ini? Tetap tohur. Boleh dipakai buat wudu lagi. Paham ini saya? Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya sudah, ulama sudah merinci seperti itu kan. Misalnya antum wudu, wudu wajah, basuhan pertama jatuh antum tampung,
Tonton tampung. Itu basuhan pertama ini apa ini? Sudah tohir. Paham ini? Basuhan pertama tohir. Tohir itu sudah tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas lagi. Antum cuci lagi, basuh lagi yang kedua, antum tampung, ini tetap tohur. Oke. Nah. Karena alasannya apa? Karena air kalau sudah digunakan untuk mengangkat hadas, dia tidak bisa lagi digunakan untuk mengangkat hadas yang kedua. Sama seperti bekas untuk mencuci najis, tidak boleh antum pakai lagi buat cuci najis karena dia najis. Nah, toyib. Yang 25 terakhir, pamungkas. Seorang kafir baru bangun tidur malam, kemudian memasukkan tangannya ke wadah yang berisi air. Airnya menjadi tohir, airnya tetap tohur, airnya menjadi najis. Mana yang betul? Airnya tetap Tohur. Karena air yang menjadi tohir karena dicelup tangan adalah tangan orang muslim, bukan orang kafir. Mau ngarati? Mau ngarati, alhamdulillah. Tinggal kasih nilai, tak. Hitung-hitung DP-an itu, apa itu berapa itu, apa kali apa. Yang 00 tidak ada DP. Ya, di atas, taruh di atas, di dekat pada penama supaya baku dekat dorang dan penilai. Kalau habis dinilai kumpul. Tunggu dulu. Sudah? Sudah. Sehabis nilai dulu. Dapat 40, 50, 60, 70, dapat 200, 100. Seperti ada yang dapat 100. Ari insyaallah 100 ya. Hah? Pak Bukti berapa? 100. Pelajaran ini artinya dapat tahu model-model soal itu nanti di bab sholat insya Allah belajar betul kan. Ada pertanyaan atau protes atau apa? Interupsi Ustaz. Bagaimana Pak Adnan? Ada yang mau ditanyakan?
Ah. Hah? Oh. Dilihat apa yang dominan. Kalau paling dominan yang tohur berarti tohur, paling dominan tohir berarti jadi tohir. Ringkasnya begitu. Ada yang lain? Alhamdulillah. Badiam padahal saya mau garis itu dapat pilih yang lain. Tidak apa-apa ya, kawan. Bukan hasil. Yang penting antum paham. Coba mana yang antum lebih suka setelah kita bahas? So paham atau DP yang antum tahu, seandainya antum tahu yang antum penilai 100 misalnya itu 100 tapi kurang paham misalnya, ya toh, bisa, iya kan? Iya. Terus fungsi ujian ini kan cuma latih, mengulang pelajaran. Intinya bagaimana ulang pelajaran itu. Kalau tidak semua hilang ini ilmu ini. Cuma duduk mendengar-dengar pulang, datang duduk mendengar-dengar pulang. Ceramah itu, dengar khutbah. Jangan jadikan kajian itu kayak mendengar khutbah. Di khutbah tidak ada yang baca. Dengar lagi. Taib, tambah paham atau tambah kurang jelas? Dengan adanya alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Kalau sholat, so itu insyaallah mudah-mudahan. So lewat waktu ini ya. Saya kira masih sempat untuk baca pelajaran. Baik ya ikhwan, kita akhirkan pelajaran kita, kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, menghapus dosa-dosa kita dan memperbesar pahala kita, memperberat timbangan amalan kita di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.